Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu saya Andre Fernando dari TRI 2D. Di sini kami akan membahas tentang modul 11. Eh, Modul 11 di 1 yaitu struktur alamat IP versi 4 di bagian 11 di 1 yaitu bagian dari jaringan dan host. Di sini saya akan menjelaskan yaitu alamat IP versi 4 adalah alamat hierarkis 32 bit yang terdiri dari bagian jaringan dan sebagian host. Saat menentukan bagian jaringan versus bagian host, Anda harus melihat aliran 32 bit di bawah ini. Ini adalah alamat IP versi 4 di dalam bilangan biner gitu. Ada tiga kotak pertama itu adalah bagian dari jaringan, dan kotak terakhir itu bagian dari tuan rumah gitu. Ini bit-bit ini bagian dari alamat harus identik untuk semua perangkat yang berada di jaringan yang sama. Yang ke 11.1.2 di sini ada masker subnet. Masker subnet itu ditunjukkan di seperti ini. Ini adalah gambaran seperti masker subnet yang isinya itu alamat IP versi 4 dan ada subnet max gitu. Ini adalah IP address dari si pengguna komputer di sini. Lalu ada subnet max untuk menentukan di kelas mana gitu atau di versi mana. Ini adalah contoh dari masker subnet. Ini gambaran kita subnettingnya di, lalu kita akan menghubungkan alamat IP dengan subnet maxnya gitu. Di sini berhubungan dengan angka biner yang berpengaruh gitu. Lalu bagian 11.1.3 itu panjang awalan. Di sini kita akan membandingkan subnet mask dan panjang prefix. Jadi kita bisa lihat masker subnetnya gitu 255.0.0.0 gitu. Alamat 32 bitnya itu di 8 angka pertama itu satu semua. Ini yang menandakan itu 255 gitu, ketika dijumlahkan. Dan selanjutnya 0 karena ya di masker subnetnya 0 gitu. Itu panjang awalan itu atau yang disebut prefix itu /8. Begitupun yang selanjutnya itu yang kedua 255 255.0.0. Titik 1 ini itu 16 pertama gitu kan, dan 16 terakhir itu 0 di prefix 16. Begitupun yang selanjutnya di 255 di berapa ya, 8 di 24 pertama itu 1111, lalu di /24 itu prefixnya di /24. Itu ada yang selanjutnya, ini adalah angka-angkanya di /25 26 27 28 29 30. Ini dapat mentok di 30. Ini nambah dari angka pertama 01 ini tambahin 1, lalu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini mentok udah paling ke-6 gitu. Itu contoh panjang awalan dari IP versi 4. Lalu di 11.1.4 itu menentukan jaringan dan logika N. Di sini dia akan mengoperasikan logika N-nya. Itu sama kalau di hitungan matematika itu perkalian gitu. Dua operasi lainnya adalah selain N ada OR dan NOT. Di sini kita contohkan di N. N1 itu ya 1, sama aja kayak 1 kali 1 gitu. Lalu yang kedua itu 0 dan 1, hasilnya 0 ya. 0 semuanya dikalikan 0 yaitu 0 gitu. 3 ke bawah itu dikalikan 0 ya hasilnya pasti 0. Itu logika N di sini. Di sini untuk mengilustrasikan bagian operator N digunakan untuk menemukan alamat jaringan. Perhatikan sebuah host dengan alamat IP versi 4 yaitu 192.168.10.10 dan subnet max yaitu 255.255.255.0. Ya, di sini contoh pada gambarnya. Ini logika N-nya yang digunakan gitu. Terus 1 sama 1
itu 1 dan 1 tambah 1 itu 1. Di selainnya 0 ya harusnya selainnya juga 0. Ini sama aja logikanya 0 0 0. Ini 0. Tuh, ini logika sederhana dari kita menentukan jaringannya gitu. Lalu di sini ada video alamat jaringan, dia membahas tentang sama saja dengan alamat jaringan, dia bagaimana cara konfigurasinya. Di sini ada 11.1.6 yaitu alamat jaringan host dan siaran. Di sini terbagi menjadi 3 jenis alamat IP, alamat jaringan, alamat host, dan alamat siaran. Di sini alamat jaringan. Nih, alamat jaringan yaitu 192.168.10.0 dan /24. Dia menentukan bahwa ini alamat jaringan. Atau titik 0 ini ya untuk menentukan kelasnya gitu atau sebuah networknya gitu. Lalu di router pertama ada titik 1, 10.1 dia menentukan ya itu sebagai acuan pertama gitu sebelum kita membagikan ke PC, ke laptop atau ke jaringan yang bakal digunain gitu. Lalu sambung switch dan ada alamat host. Alamat host ini dia yang tergabung di dalam alamat jaringan. Itu kan 192.168.10.0. Ini 1 dan di sini ada 10, ada 55, ada 101 dan ada 12. Itu termasuk ke alamat jaringan karena di 3 titik awalnya itu sama dan cuman di 4 apa namanya? Di kotak terakhir atau di kotak keempat itu berbeda, guys. Titik 10, titik 55, titik 101 gitu. Nah, ini dicontohkan di slash atau prefix di 24 gitu. Ini subnet mask jaringannya, ada alamat jaringan di titik 0 dan alamat pertama yaitu 10.1 di alamat pertama di prefix 24 dan alamat terakhirnya itu 254 karena mentok di 255 gitu. Alamat siaran yaitu alamat siarannya itu 192 atau alamat terakhirnya atau di prefix 24-nya. Itu contoh gambarannya gitu. Alamat host host pertama memiliki semua angka bit 0 paling kanan dan alamat host terakhir yaitu semua bit menjadi 1 di bit terakhir paling kanan gitu. Yaitu yang berjumlah sekitar 254 untuk alamat terakhirnya gitu. Oke, di sini ada aktivitas dan periksa. Oke, mungkin sekian bisa saya paparkan, saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh saya. Saya Naila Deswita dengan NPM 257821006 dari kelas TRI 2D. Di sini ya, modul 11 IP versi 4 addressing. Jadi saya akan menjelaskan tentang IP versi 4, unicast, broadcast, dan multicast. Sebenarnya ketiga istilah ini tuh membahas sebuah perangkat mengirim data di dalam jaringan. Yang membedakan ya, itu tuh hanya siapa yang menerima datanya. Apakah hanya satu perangkat, semua perangkat, atau beberapa perangkat tertentu. Yang pertama di sini ada unicast ya. Jadi kita mulai dulu dari unicast. Kalau misalnya unicast itu paling gampang dipahami sebagai komunikasi 1 lawan 1. Jadi satu perangkat mengirim data ke satu perangkat tujuan saja. Di sini ada sebuah gambar ya. Ada router, ada laptop ya, printer, dan ada PC ya teman-teman. Kemudian ada juga switch. Di sini 172.16.4.1 ini sebagai pengirim ya. Nah, paket yang dikirim ini melewati switch itu langsung menuju ke perangkat dengan IP 172.16.4.253. Ini ya berarti ya teman-teman.
Kalau teman-teman perhatikan, ini tuh sebenarnya di jaringan ini tuh masih ada komputer lain, yaitu 4.2, 4.3, ya seperti itu. Tapi dua komputer ini tuh tidak menerima paketnya gitu. Kenapa? Karena paket tadi memang sudah punya alamat tujuannya, yaitu 172.16.4.253 ya teman-teman, yang ini. Jadi switch tahu paket ini harus dikirim kemana, makanya perangkat lain tidak ikut menerima. Nah, komunikasi seperti ini tuh paling sering kita gunakan setiap hari. Misalnya kita chat ke teman lewat WhatsApp ya, buka Google, kemudian membuka website, kemudian login Instagram, ataupun kita mengirim email. Datanya hanya dikirim ke satu tujuan, bukan ke semua orang. Seperti itu. Jadi, dia tuh tidak menerima karena dia tahu alamat yang akan dikirim itu 4.253. Oke, ini ada gambar ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ini ada broadcast ya. Jadi kalau tadi unicast cuma satu tujuan, broadcast ini kebalikannya. Broadcast itu satu perangkat mengirim data ke semua perangkat yang ada di jaringan. Di sini ada sebuah gambar ya, limited broadcast. Jadi di sini tuh ada komputer ya 172, komputer yang ini ya. 172.16.4.1 sebenarnya sama ya, beda IP-nya. Agak beda, beda ya. Sama kok kayak tadi ya. 172.16.4.1 ya teman-teman. Nah ini mengirim paket ke alamat 255.255.255. Nah seperti ini ya, dia mengirim paket ke alamat 255. Alamat ini tuh disebut dengan limit broadcast ya. Jadi paket begitu sampai ke switch langsung menyebarkan paket itu ke semua perangkat yang terhubung. Makanya kita tuh bisa lihat paket diterima komputer 172.16.4.2, 172.16.4.3, printer ya. Ini printer 172.16.4.253. Itu bahkan juga menuju router ya teman-teman. Jadi semua perangkat itu menerima paket yang sama. Nah, karena semua perangkat harus membaca paket tersebut, broadcast ini kalau terlalu sering dipakai bisa jadi bikin jaringannya tuh jadi sibuk. Bayangin aja kalau ada 100 komputer ya dalam satu jaringan, berarti 100 komputer itu juga harus memproses paket yang sama ya. Makanya penggunaan broadcast itu harus dibatasi supaya jaringan tetap cepat. Materi juga dijelaskan ada yang namanya direct broadcast ya, teman-teman. Direct broadcast. Nah, di sini kalau tadi alamatnya 255, 255, 255, 255, kalau direct broadcast menggunakan alamat broadcast dari suatu jaringan. Contohnya, kalau jaringannya tuh 172.16.4.0/24, maka alamat broadcastnya adalah 172.16.4.255. Tapi sekarang router Cisco secara default itu tidak meneruskan directed broadcast karena alasan keamanan. Contoh broadcast yang sering terjadi misalnya itu satu komputer baru tersambung ke jaringan dan sedang mencari DHCP server supaya mendapatkan alamat IP secara otomatis. Seperti itu. Next kita ke multicast ya. Kalau menurut saya multicast ini posisinya ada di tengah-tengah. Dia nggak ngirim ke satu perangkat saja seperti unicast, tapi juga dia ngirim ke semua perangkat seperti broadcast. Jadi kayak di tengah-tengah gitu ya teman-teman. Multicast ini hanya mengirim perangkat yang memang sudah bergabung dalam satu grup. Contoh kita lihat di sini ada sebuah gambar ya. Jadi di sini dikirim sama komputer tuh 172.16.4.1 ya, melewati switch ya. Coba kita hidupin bisa nggak? Nah ya, melewati switch. Tapi kalau diperhatikan nggak semua perangkatnya itu kan nerima paket ya teman-teman. Contohnya kayak gini, yang ini, yang PC printer. Sedangkan laptop dia menerima ya. Router juga tidak menerima paket. Nah yang menerima hanya komputer. Jadi yang menjadi anggota grup multicast dengan alamat ini ya teman-teman. Yaitu perangkatnya 16.4.3 dan 16.4.4. 4.3, 4.4 aja yang menerima kan. Nah
Sedangkan komputer 172.16.4.2 dan printernya itu nggak menerima paket karena mereka tidak tergabung ke grup tersebut. Nah, inilah salah satu kelebihan multicast ya, kelebihan multicast. Kalau ada 10 perangkat tapi yang membutuhkan data cuma 3 perangkat, ya cukup 3 perangkat itu saja yang menerima. Jadi lebih hemat bandwidth dibanding broadcast. Di materi ini juga dijelaskan kalau misalnya alamat multicast IP versi 4 dimulai dari 224.0.0.0 sampai 239.255, 255, 255 teman-teman. 255-nya 3 ya. Oke, ini 11.2.4. Untuk contoh penggunaan, ini ada ya di sini. Contoh penggunaan multicast itu ada pada protokol OSPF ya. Router-router yang menjalankan OSPF menggunakan alamat multicast 224.0.0.5 untuk saling bertukar informasi routing. Selain itu, multicast juga sering dipakai pada live streaming, IPTV, atau video conference. Jadi, servernya itu cukup mengirim data satu kali, lalu semua anggota grupnya itu bisa menerima secara bersamaan. Seperti itu. Oke, di sini ada activity unicast, broadcast, atau multicast ya. Klik start untuk melihat destination IP. Start, kita lihat. Klik the host or host which will retrieve. Host. Ini kah? Dan host akan menerima. Yang mana akan menerima paket base. Oke teman-teman, jadi ini ada sebuah gambar ya. Oh, ini kayak kita menjawab gitu ya. Nah, materinya sudah ya sampai di 11.2.4. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya itu mudah mengingatnya ya. Kalau misalnya unicast itu ke ngobrol dengan satu orang gitu misalnya ya. Kalau broadcast itu satu orang berbicara menggunakan pengeras suara misalnya sehingga semua orang di ruangan itu bisa mendengarnya. Sedangkan kalau multicast itu satu orang berbicara hanya kepada satu kelompok tertentu, satu grup tertentu ya. Misalnya hanya kepada anggota kelas A, sedangkan kelas lain itu tidak ikut mendengarkan. Jadi itu tuh perbedaan antara unicast, multicast, dan broadcast ya. Unicast, broadcast, dan multicast. Semoga penjelasan ini bisa membantu ya kita memahami bagaimana proses pengiriman data di dalam jaringan komputer. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani, NPM 25782038. Di video yang kali ini saya akan mempresentasikan modul 11 pada 11.3, yang dimana modul 11 ini membahas mengenai pengalamatan IP versi 4. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis alamat IP versi 4. Pada 11.3.1 di sini ada alamat IP versi 4 public dan privat. Oke. Sama seperti ada berbagai cara untuk mengirimkan paket alamat IP versi 4. Ada juga berbagai jenis alamat IP versi 4. Beberapa alamat IP versi 4 tidak dapat digunakan untuk terhubung ke internet, dan yang lainnya secara khusus dialokasikan untuk perputaran ke internet. Untuk alamat IP versi 4 publik adalah alamat yang diletakkan secara global antara router penyedia layanan internet atau ISP. Namun, tidak semua alamat IP versi 4 yang tersedia dapat digunakan di internet. Terdapat blok alamat yang disebut alamat privat yang digunakan oleh sebagian besar organisasi untuk menetapkan alamat IP versi 4 ke host internal. Di sini ada blok alamat pribadi, alamat jaringan, dan kawalan. Di sini rentang alamat pribadi RFC 1918. Alamat privat didefinisikan dalam RFC 1918 dan terkadang disebut sebagai ruang alamat RFC 1918. Kemudian perputaran ke internet. Sebagian besar jaringan internal mulai dari perusahaan besar hingga jaringan rumahan menggunakan alamat RFC 4 pribadi untuk mengakses semua perangkat internal, termasuk host dan router. Namun, untuk alamat pribadi itu tidak dapat diakses secara global. Di sini terdapat gambar alamat versi 4 pribadi dan NAT
NAT. Ini NAT itu Network Address Translation, jadi itu penerjemah alamat jaringan. Pada gambar 1, 2, dan 3 ini mengirimkan paket keluar jaringan internal. Paket-paket ini memiliki alamat versi 4 sumber yang merupakan alamat privat dan alamat IP versi 4, yang dimana tujuannya yang bersifat publik. Paket dengan alamat privat harus difilter atau dibuang atau diterjemahkan ke alamat publik sebelum diteruskan ke ISP. Nah, sebelum ISP dapat meneruskan paket ini, ISP harus menerjemahkan alamat IP versi 4 yang merupakan alamat privat ke alamat IP versi 4 publik menggunakan Network Address Translation atau biasa disebut dengan NAT. Jadi NAT itu digunakan untuk menerjemahkan antara alamat IP versi 4 privat dan alamat IP versi 4 publik. Nah, di sini alamat IP versi 4 itu umumnya digunakan untuk tujuan pendidikan sebagai pengganti alamat IP versi 4 publik yang kemungkinan besar milik suatu organisasi. Kemudian di sini aktivitas meneruskan atau memblokir IP versi 4. Di sini putuskan untuk meneruskan atau memblokir setiap alamat IP tergantung pada apakah publik internet atau pribadi. Klik mulai untuk memulai dan klik lewat. Oke, lanjut ke alamat IP versi 4 penggunaan khusus. Jadi terdapat beberapa alamat tertentu seperti alamat jaringan dan alamat broadcast yang tidak dapat diberikan kepada host. Terdapat juga alamat khusus yang dapat diberikan kepada host, tetapi sinyalnya dengan batasan yang tentang bagaimana host tersebut dapat berinteraksi ke dalam jaringan. Nah, alamat loopback lebih umum diidentifikasi hanya sebagai 127.0.0.1. Jadi 127.0.0.1 ini adalah alamat khusus yang digunakan oleh host untuk mengarahkan lalu lintas ke dirinya sendiri. Nah, ini adalah contoh melakukan ping ke interface loopback. Alamat link lokal 169.254.0.0/16 atau 169.254.0.1 hingga 169.254.255.254 lebih dikenali sebagai alamat Automatic Private IP Addressing (APIPA) atau alamat yang ditetapkan sendiri. Mengenai pengalamatan kelas. Pada tahun 1981, alamat versi 4 ditetapkan menggunakan pengalamatan kelas seperti diidentifikasikan oleh RFC 790. Di sini ada RFC membagi rentang unicast ke dalam kelas-kelas spesifik sebagai berikut. Kelas A itu rentangnya 0.0.0/8 hingga 127.0.0.0/28. Kemudian ini ada kelas B, rentangnya 128.0.0.0/16 hingga 191.255 ini. Ini ada kelas C. Kemudian di sini terdapat juga blok multicast kelas D yang terdiri dari 224 dan .0.0.0 hingga 239.0.0.0 dan blok alamat eksperimental kelas E yang terdiri dari jadi di sini kelas A itu jumlah jaringannya total 128, jumlah host atau jaringan totalnya ini. Kelas B total jaringannya 16.384, kelas C 2 juta. Oke. Kemudian 19.3.6
Penugasan alamat IP. Alamat IP versi 4 publik adalah alamat yang dirutekan secara global melalui internet. Alamat IP versi 4 publik harus unik. Alamat IP versi 4 dan IP versi 6 dikelola oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA). IANA ini mengelola dan mengalokasikan blok alamat IP Regional Internet Registers (RIR). RIR tersebut ditujukan pada gambar ini. Jadi RIR ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan alamat IP kepada ISP yang menyediakan blok alamat IP kepada organisasi dan ISP yang lebih kecil. Di sini ada Afrinik, ada Apnik, ada Arin, ada Laknik, ada RIPE, NCC. Oke, cukup sekian video presentasi dari saya mengenai jenis-jenis alamat IP versi 4. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Rizky Kordanahya dengan NPM 257821110. Saya di sini akan menjelaskan modul 11.4 yaitu dengan segmentation jaringan atau broadcast domain dan segmentation jaringan. Sebelumnya, apa itu broadcast domain dan segmentation ya? Broadcast domain itu adalah sekelompok perangkat yang akan menerima sebuah paket gitu. Nah, jadi misalnya ini suatu jaringan ya. Ini suatu jaringan. Nah, suatu jaringan itu misalnya ini ya, ini misalnya PC akan mengirimkan ke sini gitu. Nah, jadi yang menerima paket nantinya itu adalah broadcast domain ya, ketika kita ngirim gitu. Nah, jadi broadcast domain itu adalah yang akan menerima sebuah paket gitu. Nah, lanjut. Terus di sini ada masalah dengan broadcast domain yang besar. Nah, dalam broadcast domain yang besar ya atau yang luas, nah itu masalahnya adalah siaran besar khusus ini dapat menghasilkan siaran yang berlebihan dan berdampak negatif pada jaringan. Nah, pada gambar ini nih, LAN 1 menghubungkan 400 pengguna yang dapat menghasilkan lalu lintas siaran yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan operasi jaringan yang lambat karena jumlah lalu lintas yang signifikan yang ditimbulkan dan operasi perangkat yang lambat. Nah, jadi yang berlebihan ini, broadcast domain yang berlebihan itu dapat memperlambat pengiriman ya, atau memperlambat pengguna lalu lintas karena dia cukup banyak. Nah, kayak di sini satu LAN ya. Dalam satu LAN ini dia terhubung ke 400 pengguna. Nah, maka dari itu dibutuhkannya segmentation. Nah, segmentation itu apa? Segmentation itu proses membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang kecil. Nah, begitulah agar broadcast domain tidak berjalan lambat karena dia sudah dibagi menggunakan metode segmentation. Nah, seperti itu. Selanjutnya alasan segmentasi jaringan. Nah, di sini ya, segmentasi jaringan itu mengurangi lalu lintas jaringan secara keseluruhan dan meningkatkan kinerja jaringan. Nah, yang seperti saya bilangkan tadi, bahwasannya segmentasi jaringan itu membagi semua jaringan yang tadinya satu ya, dia menjadi beberapa jaringan. Kayak misalnya nih, di sini ada beberapa contoh yaitu ada lokasi, kelompok atau fungsi dan jenis perangkat ya. Nah, di sini ada sebuah gedung ya misalnya. Nah, ini dibagi di lantai 1 bahwasannya ada LAN ini, lantai 2 ada LAN ini, lantai 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Nah, itu dibagi menggunakan metode subnetting ya, yaitu segmentation ya. Terus, nah seperti ini dalam kelompok juga itu ada dalam kelompok administrator, human resource dan student
accounting. Nah, itu juga dapat dibagi menggunakan subnetting agar tidak ricuh atau terjadi keterlambatan pada lalu lintas jaringan. Ya, terus nih di sini juga ada subnetting by device type. Nah, seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Hidayah, NPM 2578248. Di sini saya akan membuat video modul presentasi 11.5. Langsung saja kita ke modulnya. Nah, di sini ada 11.5, yaitu membagi jaringan IP4 menjadi subnet. Nah, di sini pada topik ini sebelumnya telah mempelajari beberapa alasan untuk melakukan segmentasi jaringan dan telah mempelajari juga segmentasi jaringan disebut subnetting. Kemudian, subnet IP4 dibuat dengan menggunakan satu atau lebih bit host sebagai bit jaringan. Dan jaringan yang paling mudah dibagi menjadi subnet pada batas oktet, /8, /16, dan /24. Nah, ini contoh tabelnya. Kemudian, untuk memahami bagaimana subnet pada batas oktet dapat bermanfaat, ini ada contoh untuk asumsi sebuah perusahaan, dan ini alamat private-nya 10.0.0.0/8 sebagai alamat internal, dan kemudian dihubungkan ke 16.7.7.7.214 host dalam satu domain siaran. Nah, ini subnettingnya menggunakan slice 16. Ini menggunakan awalan slice 24. Kemudian di 11.5.2 subnet dalam batas oktet, dan contoh-contoh sejauh ini meminjam bit host dari prefix jaringan umum /8, /16, dan /24. Dan sebagai contoh /24, umumnya dibagi menjadi subnet menggunakan panjang prefix yang lebih panjang dengan meminjam bit dari oktet keempat. Nah, ini ada baris /25, /26, /27, /28, /29, dan 30. Kemudian ini ada video subnet mask. Nah, ini ada juga video subnet dengan angka ajaib. Kemudian di sini ada paket tracer, dan udah di 11.5. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578297 dari kelas TRI 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul selanjutnya, modul 11.6. Di sini yaitu subnet /16 dan prefix /8. Oke, langsung saja kita ke 11.6.1 ini, yaitu membuat subnet dengan awalan /16. Beberapa subnetting itu lebih mudah daripada subnetting lainnya. Di sini kita terdapat tabel, yaitu subnet A/16 jaringan. Ini panjang awalan, masker subnet, dan alamat jaringan, jumlah subnetnya, dan jumlah tuan rumah atau jumlah hostnya gitu. Ini bisa dibilang prefixnya, ini subnetnya gitu. Ini karena translate aja. Oke, di sini kita akan menjelaskan. Nah, jadi di sini semakin banyak bit atau host yang dipinjam dalam jumlah subnet itu makin banyak. Nah, jadi gini, ini jumlah subnet dia semakin banyak ya, dan sedangkan kalau jumlah host itu dia semakin turun atau semakin berkurang, jadi semakin sedikit gitu.
dibandingkan jumlah subnetnya. Untuk masker defaultnya itu biasanya dia 255.255.255.0 gitu, atau 0.0 ya. Kondisi biner itu 16 bit awal milik jaringan, 16 bit itu akhir milik host, dan itu bisa kita pinjam lagi gitu. Nah, setiap prefix itu naik satu angka. Nah, jadi di sini naik satu angka ya, 17, 18, 19 sampai 30 gitu. Untuk jumlah subnet itu dikali ya. 2 dikali 2 itu 4. 4 kali 2 8. Nah, jadi setiap subnet itu dikalikan dengan 2. Dan host itu jumlah host itu dibagi 2 dan dikurangi 2 untuk alamat IP network dan broadcastnya. Sini selanjutnya 11.6.2 membuat 100 subnet dengan awalan /16. Di sini kasus utama kita yaitu perusahaan itu membutuhkan 100 subnet ya. Dia membutuhkan minimal 100 subnet. Jika perusahaan menggunakan IP misal privat 172.16.0.0/16, kita harus meminjam bit host dari kiri ke kanan gitu. Terus mulai dari oktet ke-3. Nah, di sini jumlah subnet yang akan dibuat, misal IP-nya 172.16.0.0 ya. NNNN. Nah, ini networknya, ini hostnya. Nah, jadi di sini kita akan meminjam 1 bit ya, 1 angka, bisa dibilang atau prefix. Nah, di sini bisa kita menggunakan rumus akar 2 ya. Nah, jadi 1 akar jadi ini kan 2 ini kan setiap subnet kan dikali 2 nih. Nah, jadi setiap bit itu akan dipinjam oleh subnet gitu. Misal 2 dikali 1 itu 2, 2 dikali 2 itu 4, 2 dikali 2 dikali 4 itu 8, 8 dikali 2 itu 16. Nah, ini bisa kita hitung menggunakan akar ya. Jadi bisa menggunakan akar ya. Jadi 4 akar 2 gitu, 3 akar 2, 2 akar 2, 6 dan seterusnya gitu. Terus sini kita subnet /23 yang akan dihasilkan seperti ini. Nah, ini dia bertambah ya, 0, 2, 4 dan seterusnya sampai 254 sampai seterusnya 254. Untuk subnet ini dia meminjam 7 bit menghasilkan total 128 bit ya. 128 bit dan sisa bit untuk host adalah 9 bit.
Untuk rentang alamat subnet 172.16.0.0/23 ini alamat jaringan IP 172.16.0.0/23. Nah, ini untuk alamat jaringannya. Dan untuk alamat host pertama ini 172.16.0.1/23. Ini bit terakhir pada oktet keempat itu dia pada oktet keempat dia berubah menjadi 1. Ini adalah IP pertama yang valid untuk perangkatnya gitu. Terus alamat host terakhir yaitu 172.16.1.294/23. Untuk biner oktet ketiga ini bernilai 1 dan oktet keempat itu bernilai ini 111111110. Nah, batas akhir IP yang aman untuk dipasang ke komputer kita. Lalu selanjutnya di sini untuk broadcastnya ya, alamat broadcastnya ini untuk seluruh sisa bit host pada oktet ketiga dan keempat itu bernilai 1. Ini digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat di subnet ini gitu. Nah, lalu selanjutnya kita lanjut membuat 1000 subnet dengan awalan /8. Di sini ada jumlah subnet yang akan dibuat seperti pada sebelumnya, tetapi dia menggunakan IP versi 4 kelas A ini ya, mungkin kelas A ya, karena 10 awalannya. Untuk di sini sama aja hitungannya, dia bisa menggunakan akar, jadi setiap subnet dia dikalikan 2 seperti itu. Ini subnet 18 yang dihasilkan. Kita akan menghitung di sini 10.0.0/18. Nah, dia ini bertambah ya untuk subnetnya. Untuk prefixnya dia tetap 18 seperti itu. Untuk rentang alamat untuk subnet di sini alamat jaringan 10.0.0/18 ini fungsinya untuk identitas resmi dari kelompok jaringan. Terus alamat host pertama ini IP ini fungsinya IP pertama yang bisa dipasang ke perangkat seperti PC, router, atau switch. Dan
alamat host terakhir. Di sini fungsinya IP ini batas IP terakhir yang berhasil gitu dan aman untuk digunakan oleh perangkat host. Dan untuk broadcast di sini IP ini alamat khusus yang digunakan untuk mengirimkan data ke semua host di dalam subnet tersebut secara bersamaan. Oke, mungkin cukup sekian segitu saja dari modul 11.6 ini. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan PM 2578245 dari kelas seri 2B. Jadi, saya di sini akan menjelaskan modul 11 ya. 11.7 yaitu ruang alamat IP versi 4, subnet privat versus publik. Jadi, meskipun membagi jaringan ke dalam subnet dengan cepat itu bagus, jaringan organisasi kita mungkin menggunakan alamat IP versi 4, publik dan privat. Hal ini mempengaruhi cara kita melakukan subnetting jaringan. Jadi, gambar tersebut menunjukkan jaringan perusahaan yang tipikal. Oke, untuk jaringannya. Intranet ini adalah bagian internal dari jaringan perusahaan yang hanya dapat diakses di dalam organisasi. Perangkat di internet menggunakan alamat IP versi 4 pribadi. Selanjutnya ada DMS. Ini adalah bagian dari jaringan perusahaan yang berisi sumber daya yang tersedia untuk internet. Seperti server web, perangkat DMS menggunakan alamat IP versi publik. Ini adalah contoh dari ruang alamat IP versi 4 publik dan privat. Baik internet maupun DMS memiliki persyaratan dan tantangan subnetting masing-masing. Intranet menggunakan ruang pengalamatan IP versi 4 privat. Hal ini memungkinkan suatu organisasi untuk menggunakan alamat jaringan IP versi 4 privat apapun, termasuk prefix 10.10.10/8 dengan 24 bit host dan lebih dari 16 juta host. Menggunakan alamat jaringan dengan 24 bit host membuat subnetting lebih mudah dan fleksibel. Ini termasuk subnetting pada batas oktet menggunakan /16 atau /24. Sebagai contoh, alamat IP versi 4 10.0.0.0/8 dapat dibagi menjadi subnet menggunakan max /16. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel, ini menghasilkan 256 subnet dengan 65.534 host per subnet. Jika suatu organisasi membutuhkan kurang dari 200 subnet dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan di masa mendatang, maka setiap subnet akan memiliki alamat host yang lebih dari cukup. Ini untuk contoh dari alamat subnetnya 10.0.0/16, 10.0.0.1, 10.0 dan subnetnya 254 dan untuk ininya subnet masnya 255. Oke, ini contoh dari subnetting jaringan /24 ya. Oke, terus bagaimana tuh dengan DMS? Karena perangkat-perangkat ini perlu diakses secara publik dari internet. Perangkat-perangkat DMS memerlukan alamat IP versi 4 publik. Penipisan ruang alamat IP versi 4 publik menjadi masalah sejak pertengahan tahun 1990. Sejak tahun 2011, IANA dan 4 dari 5 RIR telah kehabisan ruang alamat IP versi 4. Meskipun organisasi-organisasi sedang melakukan transisi ke IP versi 6. Ruang alamat IP versi 4 yang tersisa tetap sangat terbatas. Ini berarti suatu organisasi harus memaksimalkan jumlah alamat IP versi 4 publiknya yang terbatas. Hal ini mengharuskan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat publik mereka menjadi subnet dengan subnet mask yang berbeda. Untuk meminimalkan jumlah alamat host yang tidak terpakai per subnet ini dikenal sebagai variabel subnet length maxmin atau VLSM. Biasanya meminimalkan alamat IP versi 4 host yang tidak digunakan dan memaksimalkan subnet. Untuk meminimalkan jumlah alamat IP versi 4 host yang tidak terpakai dan memaksimalkan jumlah subnet tersedia, ada dua pertimbangan saat merancangkan subnet. Jumlah alamat host yang dibutuhkan untuk setiap jaringan dan jumlah subnet individual yang diperlukan.
Tabel tersebut menampilkan detail spesifik untuk subnetting jaringan /24. Perhatikan bagaimana terdapat hubungan terbalik antara jumlah subnet dan jumlah host. Semakin banyak bit yang dipinjam untuk membuat subnet, semakin sedikit bit host yang tersedia. Jika lebih banyak alamat host dibutuhkan, maka lebih banyak bit host yang diperlukan, sehingga menghasilkan lebih dari sedikit subnet. Ini contoh untuk subnet jaringan /24 ya. Ini ada panjang awalan subnetnya, subnet mas dalam biner, jumlah subnet, dan jumlah host per subnetnya. Administrator jaringan harus merancang skema pengalamatan jaringan untuk mengakomodasi jumlah host maksimum untuk setiap jaringan dan jumlah subnet. Skema pengalamatan harus memungkinkan pertumbuhan baik dalam jumlah alamat host per subnet maupun jumlah total subnet. Oke, ini adalah contoh dari subnetting IPv4 yang efisien. Dalam contoh ini, kantor perusahaan telah dialokasikan alamat jaringan publik 172.16.0.0/22 atau 10 bit host oleh ISP-nya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini akan menyediakan 1022 alamat host. Iya. 10 bit host, 2 pangkat 10 dikurang 2, jadi 1022 host. Ini untuk contoh topologi perusahaan dengan 5 lokasi. Ada kantor pusat perusahaan, cabang 1, cabang 2, cabang 3, dan cabang 4. Alamat jaringan 172.16.0/22 ini memiliki 10 bit host. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, karena subnet terbesar membutuhkan 40 host, minimal 6 bit host diperlukan untuk menyediakan pengalamatan bagi 40 host. Hal ini ditentukan menggunakan rumus 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62 host. Oke, jadi ini contoh dari penugasan untuk setiap lokasi ISP. Ini alamat publiknya. Ini contoh IP yang sudah di VLSM ya. Oke, ini nanti. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fajira dari kelas 2B dengan NPM 2578254 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan menjelaskan di lab 11, melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada 11.8 VLSM. Nah, di sini ada dasar-dasar VLSM di video ini. Nah, seperti yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, alamat publik dan pribadi memengaruhi cara kamu akan melakukan subnet jaringan. Ada juga masalah lain yang memengaruhi skema subnetting. Nah, skema subnetting 16 standar membuat subnet yang masing-masing memiliki jumlah host yang sama. Tidak setiap subnet yang kamu buat akan membutuhkan host sebanyak ini, meninggalkan banyak alamat IP versi 4 yang tidak digunakan. Mungkin kamu memerlukan satu subnet yang berisi lebih banyak host. Nah, inilah mengapa topeng subnet panjang variabel seperti FLSM yang dikembangkan. Nah, di sini ada tentang contoh VLSM. Nah, di sini ada contoh VLSM. Subnet 172.16.23 to create the following subnets. Nah, di sini ada pembagian subnettingnya, teman-teman. Ini. Oke. Kita lanjut di 11.8.3. Ini ada konservasi alamat IP versi 4. Nah, karena menipisnya ruang alamat IP versi 4 publik, memaksimalkan alamat host yang tersedia adalah perhatian utama saat mensubnetting jaringan IP versi 4. Nah, dengan menggunakan subnet tradisional, jumlah IP yang sama dialokasikan untuk setiap subnet. Jika semua subnet memiliki persyaratan yang sama untuk jumlah host, atau jika menghemat ruang alamat IP versi 4, tidak menjadi masalah. Blok alamat berukuran tetap
tetap ini akan efisien biasanya dengan alamat versi IP versi 4 publik. Nah, misalnya topologi yang ditunjukkan pada gambar ini, satu untuk masing-masing dari 4 LAN dan satu masing-masing dari 3 koneksi antar router. Nah, ini teman-teman. Nah, dengan menggunakan subnet tradisional dengan alamat yang diberikan 192.168.20.0/24, 3 bit dapat dipinjam dari bagian host di oktet terakhir untuk memenuhi persyaratan subnet 7 subnet. Nah, seperti pada gambar ini yang meminjam 3 bit membuat 8 subnet dan menyisihkan 5 bit host dengan 30 host yang digunakan per subnet. Oke. Di sini ada gambarnya. Oke, kita lanjut di VLSM. Dalam semua contoh subnet sebelumnya, subnet yang sama diterapkan untuk semua subnet. Nah, ini berarti bahwa setiap subnet memiliki jumlah alamat host yang tersedia yang sama, begitu. Seperti pada gambar ini, satu subnet dibagi lagi menggunakan subnet mask /30 untuk membuat 8 subnet yang lebih kecil masing-masing 2 host, begitu teman-teman. Oke. Nah, ini ada skema subnetting dasarnya. Nah, ini ada VLSM subnetting skemanya. Ada net portion, host portion, data decimal, one, unit available, 3 Morbis. Oke. Lalu kita lihat ada penetapan alamat topologi VLSM. Dengan menggunakan subnet VLSM, jaringan LAN dan antar router dapat ditangani tanpa pemborosan yang tidak perlu. Nah, ini gambar penempatan jaringan dan alamat IP versi 4 yang ditetapkan ke setiap antarmuka router, teman-teman. Ini di router 1 ada 1/27, di router 2 ada 33/27, di router 3 ada 65/27, di router 4 ada 97/87 begitu. Nah, ini ada alamat jaringan tentang alamat host untuk setiap jaringan. Oke, kita lanjut. Ini aktivitas atau latihan VLSM, teman-teman. Nah, ini latihan aja. Nanti kita isi. Oke, mungkin video penjelasan tentang VLSM, karena ini ada 2 yang video, teman-teman. Mungkin begitu saja. Saya menjelaskannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Muslimah dengan NPM 257821008. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 11 pada 11.9, yaitu desain terstruktur. Pada 11.1.9.1 ada perencanaan alamat jaringan IPv4. Pada 11.9.1 itu di sini dia menjelaskan perencanaan subnet jaringan IPv4 mengharuskan untuk memeriksa kebenaran jaringan suatu organisasi dan bagaimana subnet tersebut akan disusun. Nah, melakukan studi kebutuhan jaringan adalah titik awalnya. Ini berarti melihat seluruh jaringan baik internet maupun DMZ dan menentukan bagaimana setiap area akan disegmentasi. Rencana pengalamatan mencakup penentuan di mana konservasi alamat diperlukan, biasanya di dalam DMZ dan di mana terdapat lebih banyak fleksibilitas. Intinya di 11.9.1 ini
yaitu kayak berapa banyak subnet yang harus dibutuhkan dan berapa banyak persentage subnet, mana yang butuh IP public. Nah biasanya itu di DMZ, dan mana yang cukup pakai IP privat di internet. Nah kalau di internet itu kita bisa pakai IP privat kayak 10.0.0.0/8 yang jumlahnya itu jutaan. Nah jadi nggak perlu pelit alamat. Tapi kalau di DMZ yang public packing, kita itu harus hemat pakai PLSM seperti itu. Untuk 11.9.2 itu ada penugasan alamat perangkat. Nah di sini tuh biar rapi, kita itu harus punya pola pembagian IP yang konsisten buat tiap jenis device. Nah ada end user client atau PC atau HP. Nah pakai DHCP saja biar nggak pusing manual entry dan biar error itu tuh berkurang. Rangkaian pengguna AI sebagai musuh dengan mengalami alamat IP F4 ke perangkat secara dinamis menggunakan dynamic host configuration protocol DHCP. Lalu ada server dan perangkat peripheral. Perangkat ini harus memiliki alamat IP statis yang dapat diprediksi menggunakan sistem penomoran yang konsisten untuk perangkat-perangkat ini. Server yang dapat diakses dari internet. Server yang perlu tersedia secara publik di internet harus memiliki alamat IP F4 publik yang paling sering diakses menggunakan. Nah, lalu ada perangkat perantara. Perangkat ini diberi alamat untuk manajemen jaringan, pemantauan, dan keamanan. Karena kita harus tahu cara berkomunikasi dengan perangkat perantara, perangkat tersebut harus memiliki alamat yang dapat diprediksi dan ditetapkan secara statis. Lalu di sini ada gateway, router, dan perangkat berbagai memiliki alamat yang ditetapkan untuk setiap